Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Knapsack Problem. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Manovia dan teman saya Umar Abdul Ghani, Tarigan, dan Siti Aisyah. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya saja. Yang pertama perlu kita ketahui itu, apa itu pengertian dari Knapsack Problem. Knapsack problem merupakan masalah di mana orang dihadapkan pada persoalan optimasi pada pemilihan benda yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang memiliki keterbatasan ruang atau daya tampung. Dengan adanya optimasi dalam pemilihan benda yang akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum. Benda-benda yang akan dimasukkan ini masing-masing memiliki berat dan sebuah nilai yang digunakan untuk menentukan prioritasnya dalam pemilihan tersebut. Nilainya dapat berupa tingkat kepentingan, harga barang, nilai sejarah, atau yang lainnya. Wadah yang dimaksud di sini juga memiliki nilai konstanta yang merupakan nilai pembatas untuk benda-benda yang akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut, sehingga harus diambil sebuah cara memasukkan benda-benda tersebut ke dalam wadah sehingga menghasilkan hasil optimum, tetapi tidak melebihi kemampuan wadah untuk menampungnya. Knapsack problem atau rucksack problem adalah masalah optimasi kombinatorial. Namanya berasal dari masalah maksimasi untuk pilihan paling tepat dari barang-barang yang akan dibawa dalam sebuah tas pada sebuah perjalanan. Sejumlah barang yang tersedia ini masing-masing memiliki berat dan nilai yang menentukan jumlah barang yang dapat dibawa sehingga total berat tidak melebihi kapasitas tas dan dengan total nilai yang sebesar mungkin. Baiklah, materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Umar Ghani Tarigan. Knapsack problem. Knapsack problem dalam bahasa Indonesia adalah tas ransel atau karung. Tas ransel atau karung digunakan untuk memuat objek yang akan kita bawa, tetapi tidak semua bagian dari objek tersebut kita bawa. Nah, artinya kan di sini ada objek, tapi kita harus memikirkan muatan dari tas ransel tersebut. Ada batasan dari tas ransel tersebut. Seperti itu ya. Lalu, tas ransel atau karung hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan batasan kapasitas dari karung tersebut. Jadi, objek yang kita bawa bisa lebih ringan atau sama dengan batas kapasitas dari tas ransel atau karung tersebut. Nah, jadi tujuannya itu bagaimana cara kita membawa objek yang ada ke dalam tas ransel tersebut, tapi dengan tidak lebih atau kurang dari kapasitas maksimal dari tas ransel tersebut. Seperti itu. Lalu, terdapat N object atau kita sebut dengan XI, di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai dengan N. Jadi kalau misalnya dia XI X2, berarti dia itu adalah objek 2, X1 berarti objek 1 gitu ya. Lalu, masing-masing objek memiliki berat atau weight atau kita sebut dengan WI, di mana I-nya juga bergerak dari 1 sampai dengan N. Lalu, masing-masing objek memiliki nilai atau profit, atau kita sebut dengan PI, di mana I-nya juga bergerak dari 1 sampai dengan N. Lalu timbul permasalahan. Bagaimana objek-objek tersebut dapat dimuat ke dalam tas ransel atau karung knapsack yang memiliki keterbatasan kapasitas maksimum atau M. Nah, lalu dari suatu permasalahan ini timbul suatu pertimbangan. Yang pertama, bagaimana memilih objek yang akan dimuat dari sejumlah N objek yang ada sehingga jumlah nilai objek yang termuat dalam knapsack sesuai dengan kapasitas. Nah, jadi maksudnya objek-objek yang mau kita bawa ini jumlahnya atau nilainya kurang dari atau sama dengan kapasitas maksimum dari ransel tersebut. Pertimbangan yang kedua, jika semua objek ingin dibawa, berapa bagian dari objek tersebut yang dapat dimuat ke dalam knapsack sehingga jumlahnya bisa kurang dari atau sama dengan kapasitas knapsack. Nah, jadi misalnya kan, contoh sederhananya misalnya pensil. Di pensil ini kita memasukkan ke dalam kotak. Jadi untuk supaya dia kan nggak bisa kita bawa tuh udah penuh. Jadi
untuk supaya dia sama dengan kapasitasnya itu kita bisa patahin. Jadi kita bisa bawa setengah seperti itu contohnya. Jadi kalau misalnya ada beberapa objek, berapa bagian dari objek itu yang bisa kita bawa? Seperti itu, yang bisa kita bawa ke dalam ransel ataupun karung tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari knapsack problem dengan cara matematika. Contohnya itu diketahui bahwa kapasitas M itu sama dengan 20 kg. Nah, M itu kapasitas si ranselnya. Terus jumlah barang yang mau kita bawa itu ada 3 ya. Kalau barang berarti harus ada beratnya sama ada profitnya atau nilai dari si barang tersebut. Barang itu untuk beratnya kita inisialkan tadi dengan WI. Nah, berarti nanti ada W1, W2, dan W3. Sedangkan untuk profitnya ada P1, P2, dan P3. Karena tadi kita cuma punya 3 barang tuh ya. Untuk barang pertama itu beratnya 18, entah itu kilogram, nggak dipermasalahkan ya untuk satuan beratnya. Untuk barang yang kedua itu ada 15 dan barang ketiga itu 10. Sedangkan profit untuk barang pertama itu 25 dan barang kedua 24, barang ketiga 15. Jadi ini kasusnya tas ranselnya itu cuma bisa muat 20 kilo. Kita punya 3 barang, masing-masing barang itu punya berat dan punya profit, dan ini sudah diuraikan. Nah, bagaimana cara membawanya kalau secara matematika? Kita masuk ke penyelesaian soal. Penyelesaiannya di sini ada gamma PIXI, fungsi pembatasnya ada WIXI, di mana WI kali XI itu harus lebih kecil sama dengan 20. Tadi 20 kg itu. Dengan nilai pembatasnya, XI-nya itu antara 0 sampai 1, PI-nya harus lebih besar dari 0, dan WI-nya juga harus lebih besar dari 0. Untuk penyelesaian yang pertama, kita tentukan dulu solusi yang mungkin. Nah, 2N. Di sini ada rumusnya. 2N sama dengan 6. N itu 3, karena tadi kita cuma punya 3 barang. Jadi, nanti ada 6 kombinasi. 6 kombinasi yang bisa kita lakukan barang apa aja gitu ya. Terus untuk yang kedua, penyelesaiannya itu hitung berat masing-masing. Ini ada 18. Itu apa tadi? 18 ada W ya. WIXI di mana WIXI itu harus lebih kecil sama dengan 20 ya. Tadi ada pembatasnya. WIXI yaitu W1X1 itu berarti 18X1. W2X2 itu 15X2 dan W3X3 itu 10X3. Nanti X ini menandakan berapa bagian dari si barang tersebut dibawa ke dalam ransel. Dia harus lebih kecil atau sama dengan 20. Batas maksimalnya dari ransel yang tadi kan 20. Untuk kombinasi pertama, misalkan untuk X1-nya itu 0, X2-nya itu 1, misalkan ya, berarti nanti 18 dikali X1 itu 0, dan 15 kali X2 itu 1. Nah, ada sisanya kan ya. Kita masukkan langsung ke X1-nya. 18 kali X1 berarti 18 kali 0 ditambah 15 kali X2 berarti 15 kali 1 dan 10X3 lebih kecil sama dengan 20. Jadi kan 18 kali 0 itu 0, 15 kali 1 itu 15 kan? Nah, berarti ada sisanya tuh. Masih ada 5 sisanya. Ibaratnya masih ada 5 kilo sisanya. Didapat dari 20 kurang 15. Nah, ini untuk X3, makanya 10X3 harus lebih kecil sama dengan 5. Berarti X3-nya itu setengah. Nah, itu dapatnya dari mana? Tadi kan di sini 5-nya itu sisanya itu 5. Berarti 5 per 10 karena yang kita mau cari kan X3 berarti 5 per 10. Beratnya untuk X3 itu 10, 5-nya tadi itu sisanya. Jadi disederhanakan 5 per 10 itu 1 per 2. Oke ya, itu kombinasi pertama. Untuk kombinasi kedua, itu kita lanjut.
untuk kombinasi keduanya itu X1-nya itu 1 dan X2-nya itu 0. Karena tadi kombinasi pertama X1-nya udah 0, X2-nya 1. Jadi kita bikin yang ini X1-nya 1, X2-nya 0. Nah, sama kayak yang tadi, 18 kali X1 itu 18 kali 1 ditambah 15 kali X2 berarti 15 kali 0 ditambah 10 X3. Nah, 18 kali 1 itu kan 18, 15 kali 0 itu 0, berarti 18, untuk ke-20 sisanya 2. Jadi 10 X3 lebih kecil sama dengan 20, berarti X3-nya itu 1/5. 1/5 udah tahu kan dapatnya dari mana? Dari 2/10. 2 tadi itu sisanya, dan 10 itu nilai dari X3-nya. Jadi dikecilkan menjadi 1/5. Untuk kombinasi ketiga, X1-nya itu 1, X3-nya itu 0. Jadi kita masukkan 18 kali 1 ditambah 15 X2 ditambah 10 kali 0 lebih kecil sama dengan 20. Nah, 18 kali 1 kan 18, jadi sisanya 2. Nah, itu kan X2 tuh yang mau dicari. Berarti tadi sisanya 2 per nilai dari X2-nya 15. Jadi 2/15. Untuk kombinasi keempat, X1-nya itu 0, X3-nya itu 1. Nah, kita masukkan 18 kali X1 berarti 18 kali 0 ditambah 15 X2 ditambah 10 kali 1. Nah, 18 kali 0 kan 0, jadi 10 kali 1 10. Jadi sisanya ada 10 lagi tuh yang kita mau carikan X2. Berarti 10 per X2, nilai dari X2 itu 15, berarti 10/15. Kita kecilkan menjadi 2/3. Untuk kombinasi kelima, X2-nya kita buat 1, X3-nya itu 10. Jadi 18 X1 ditambah 15 kali 1 ditambah 10 kali 0 lebih kecil sama dengan 20. Nah, hasilnya 15 kali 1 15. Berarti sisanya ada 5. Karena di sini X1 berarti sisanya tadi 5 per nilai dari X1 tadi itu 18. Berarti 5/18. Nah, yang terakhir untuk kombinasi yang keenam, X2-nya itu 0, X3-nya 1. 18 X1 ditambah 15 kali 0 ditambah 10 ditambah 10 kali 1. Nah, jadi kan 15 kali 0 itu 0, 10 kali 1 10. Sisanya itu ada 10. Berarti sisanya itu 10 per, karena yang ini X1 berarti nilai dari X1 itu 18, 10/18. Kita kecilkan menjadi 5/9. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Untuk kombinasi pertama, kedua, ketiga, itu ada 6 tuh kombinasi di situ yang udah ada tabelnya, yang udah rapi dibuat. Kombinasi pertama, barang pertama itu 0, itu X1. Barang keduanya 1, itu X2. Barang ketiganya itu 1/2,5, itu X3. Dari perhitungan yang tadi ya, yang kita udah hitung. Sedangkan WIXI-nya itu harus 20. Lalu nanti hitung di sini. Hitungnya itu PIXI. PI itu berarti profit ya. Kita lihat tadi tabel profitnya itu untuk barang pertama jadi 25. Jadi 25 kali barang pertama, terus 24 kali barang kedua, dan 15 kali barang ketiga. Nah, kita masukkanlah ke persamaannya itu 25X1. 25X1 ditambah 24X2 ditambah 15X3 menjadi 25 kali 0 karena barang pertama itu 0. Baru ditambah 24 kali 1 ditambah 15 kali setengah. 25 kali 0 0, 24 kali 1 24, dan 15 kali setengah itu 7,5. Kita jumlahkanlah itu, 0 ditambah 24 ditambah 7,5 dan menghasilkan 31,5. Nah, ini untuk kombinasi pertama. Nah, selanjutnya
Untuk kombinasi kedua sampai ke-6 sama caranya juga kayak gitu. Kita tinggal masukkan nilai profit barang pertama, kedua, ketiga. Nah, itu nanti dihitung sampai kombinasi ke-6. Dapatnya itu 28,8. Tentu aja kalau yang ini tuh bukan diambil optimal kan, bukan disimpan, bukan yang dinamakan optimal on text problem. Ini kita pengen bawa berdasarkan profit. Kalau profit kan berarti yang paling besar dong untungnya ya. Berarti kita pilih dari yang hasil yang paling besar untungnya yang mana. Berarti yang kombinasi pertama yaitu 31,5 karena itu yang besar. Dimana kombinasi pertama, barang pertama tidak terbawa sama sekali. Barang kedua adalah 1 dan barang ketiga adalah setengah. Jelas di sini? Ini secara matematikanya. Jadi, Knapsack problem itu bisa diselesaikan secara matematika seperti yang tadi kita bahas. Untuk kesimpulannya ada di slide berikutnya. Komposisi dari ketiga barang yang dapat termuat dalam ransel dengan profit maksimal 31,5 itu tadi di kombinasi yang pertama karena dia yang terbesar. Barang jenis 1 tidak dimuat yaitu X1 sama dengan 0. Nah, tadi kan nilai barangnya itu 0 kan yang untuk kombinasi pertama. Jadi 0 kg. Untuk barang jenis kedua itu 1. Nah, itu 15 kg. Untuk barang ketiga itu setengah 5 kg. Mungkin ada yang tanya, loh kenapa kok bisa barang pertama itu hasilnya 0? Tadi kita balik lagi ke kombinasi yang pertama, 18 kali 0 itu kan 0, berarti 0. Terus untuk barang kedua 15 kilo karena 15 kali 1, 15 kali X2, X2 nya itu kan 1, berarti 15 kilo. Terus untuk barang ketiga setengah kan, setengah itu tadi hasilnya itu sisanya. Sisa yang tadi kan 5, berarti 5 kilo. Jadi total maksimal kapasitas knapsack adalah 20 kilo. Sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.